radio Upontoroko gagi mokole wawa inia I Vitamori guna komu luhuno tuhuado palili a oveamu gunao luhuno tuhuado palili ke iramen sana ke irame masusa alarong kaemu. Marundu Awe I Wulandari. Kerajaan Mori adalah kerajaan yang berdiri sejak abad ke-16. Terletak di bagian timur Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya di Teluk Tomori. Kerajaan ini berdiri sejak abad ke-16 dengan raja yang silih berganti. Dari raja yang pertama sampai raja yang ke-14. Raja Marundu lahir pada tanggal 31 Oktober 1839 di Pantoule, Sampalowo, Kecamatan Petasia Barat, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Beliau memimpin kerajaan Mori selama 37 tahun, sejak tahun 1870 sampai 1907. Raja Marundu dikenal dengan Mokole Wawa Inia atau Raja Pemimpin Negeri. Dari kehidupannya, dia mendapatkan gelar Mokole Datu Ritana atau penguasa negeri. Marundu bergelar Datu Ritana adalah sosok raja yang sekalipun sudah berusia 60 tahun. Namun ia masih sangat sanggup untuk berjalan kaki, tangguh untuk membawa beban berat, dan kemanapun ia dapat melaksanakan tugasnya. Raja Marundu memiliki kepribadian yang tegas, tegar, dan bijaksana. Raja selalu mendahulukan kepentingan rakyatnya daripada kepentingan pribadinya. Saat kepemimpinan Raja Marundu, kerajaan Mori tidak takluk kepada Belanda, sehingga Belanda segera menyusun strategi dan kekuatan untuk menaklukkan kerajaan Mori. Belanda melakukan pengintaian dan mengirim misi damai untuk menemui Raja Marundu Datu Ritana dari tahun 1870 sampai tahun 1907 di kediamannya di Matandao. Namun secara tegas ditolak oleh Raja Marundu. Pada tanggal 17 November 1906, Raja Marundu melakukan pertemuan dengan pihak Belanda bertempat di Wawombau. Pertemuan ini menghasilkan pertemuan yang dikenal dengan Kesepakatan Wawombau. Pasca pertemuan Wawombau, Belanda memulai mendirikan tangsi militer, rumah kontorlir, rumah sakit, dan fasilitas penunjang pemerintahan di Kolonodale, termasuk pelabuhan Kolonodale.
Dalam pembangunan ini, Belanda memberlakukan rakyat Mori semena-mena, tidak manusiawi, kerja paksa. Hal ini menimbulkan rakyat Mori geram dan melaporkan tindakan Belanda kepada raja. Tabea mokole marundu. Kana umpe. Setelah mendapat pelaporan dari rakyatnya, Raja Marundu sangat marah karena menganggap Belanda mengingkari kesepakatan Wawombau. Meambo. Kemarahan raja memuncak ketika serdadu Belanda mendatangi kediaman raja di Matandau dan berjabat tangan dengan sang permaisuri. Raja yang ada saat itu adalah Hona. Ketika raja datang, disampaikanlah berita itu. Adat istiadat suku Mori tidak dibenarkan untuk berjabatan tangan. Sekembalinya dari Mori atas, langsung mengadakan pertemuan, musyawarah dengan semua Tadulako, semua Mokolem Palili, Bonto, Karua di Matandau, membuat siasat, mengelabui kompeni Belanda dan menyusun strategi untuk menyerang serdadu Belanda di Ranai-Tole dan Matandau. Gagi nopotai mokole Kamesi. Irame mai to Walanda asa minggu koramai. Imeng kitau yo laru paku. Ba motai aku mo hio. Site pile site apa. Gagi imirongoyo. Karena tu. Hio. Site pile site apa. Kupotai aku. Tonai tu. Tubuh mate memoroko. Kai kanamo ke uno apali. Orang yang betul. Kedatangan tentara Belanda di Matandau pada pertengahan bulan Juli tahun 1907 disambut oleh raja. Strategi yang disusun oleh raja dengan menjamu para tentara Belanda sesuai dengan layaknya tamu kerajaan. Saat mereka lengah, para pelayan mulai melucuti persenjataan Belanda. Hal tersebut menimbulkan protes dari pihak serdadu Belanda. Namun raja menjelaskan bahwa kebiasaan tersebut adalah kebiasaan orang Mori dalam menjamu. Dilarang untuk membawa senjata atau senjata tajam dalam layanan makan. Mendengar penjelasan raja, serdadu Belanda merelakan persenjataan mereka dikumpulkan. Ini adalah taktik raja untuk melakukan penyerangan. Dengan petikan, hio, site pile, site apa, teriakan Raja Mori, suatu tanda pada Tadulako dan beberapa pemberani Mori untuk melawan tentara Belanda yang pada saat itu sedang makan. Kanan dia. Bagau mami iwita Mori dio, omiun dio yo totokano mokole. Gagi mehabe ira tadu magai komiu. Karena tu. Impoino. Hio, site pile, site apa? Me ambo. Mati ralu, upu ralu mu tawalaka. Me ambo. Penyerangan ini dilakukan dengan penumpasan di Ranai-Tole dan menewaskan Letnan 2 B.E. Kis dan Letnan 1 W.H. Mateus dan 9 serdadu Belanda serta 22 serdadu dari
pribumi, terkenal dengan pelekat di Kodal atau Memento Mori. Kemenangan prajurit Mori untuk mempertahankan kedaulatannya di Ranoi Tole dan Matandao membawakan kepercayaan rakyat kepada Mokole yang telah menaungi seluruh rakyatnya dari penjajahan Belanda. Mereka memuji kepemimpinan raja dan berjuang untuk hidup bersama dengan raja. Kemenangan sudah dicapai, tapi untuk mempertahankan kemenangan tidaklah mudah bagi Raja Marundu, karena ia paham betul bahwa akan ada perlawanan dari Belanda. Namun tidak ada lagi kata damai atau menyerah kepada kompeni Belanda. Selanjutnya, Raja Marundu mengumpulkan semua Tadulako, Mokole Palili untuk melaksanakan rapat darurat untuk mengadakan pembalasan yang akan dilaksanakan oleh Belanda. Pada penyampaian kemungkinan serangan balasan dari pihak Belanda akibat pembantaian serdadu Belanda yang diadakan di Ranoi Tole dan di Matandao, para Tadulako dan Mokole Palili ditanya satu persatu, apakah akan melaksanakan perlawanan atau tunduk kepada penjajah Belanda? Semua mengatakan satu pemikiran, nyawa kami siap untuk mati, untuk mempertahankan Raja Mori dan kerajaan Mori dari kependudukan kolonial Belanda. Ayo Ratu. Hiyo! 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 Nantung bahalo ka aku mun suka. Ona itu. Berita tentang pembantaian yang dilakukan di Ranoi Tole dan Matandao sampai pada perwakilan pemerintahan Hindia Belanda di Makassar. Maka Belanda mengirimkan pasukannya, pasukan Marsose dari Aceh, dan mengumpulkan sisa-sisa serdadu di Kolondale untuk menyerang pasukan Mori di Matandao dan di Wulanderi. Kapten Krapers ditunjuk menjadi pemimpin pasukan tentara Belanda mendarat di pelabuhan Lingkobu. Kapten Krapers memanggil Mokole Ede Alala Kamesi untuk menyampaikan kepada raja agar mengibarkan bendera putih, pertanda bahwa Raja Marundu menyerah dan tunduk terhadap kolonial Belanda. Namun Raja Marundu menolak permintaan tersebut. Mokole Ede menyampaikan pada Kapten Krapers bahwa Raja Marundu menolak untuk menyerah. Penyampaian itu membuat Mokole Ede ditawan dan dipaksa untuk menunjukkan letak benteng Pantobu dan Wulanderi kepada Belanda. Melewati hutan belantara karena Belanda tidak mengetahui lokasi pasti benteng Wulanderi. Raja Marundu tidak gentar menghadapi serangan tentara Belanda. Dia berpindah dari benteng Matandao ke benteng Wulanderi. Benteng ini dibangun setelah Raja Marundu menjadi raja pada tahun 1870. Setelah Marundu diangkat menjadi raja dan benteng Wulanderi, terdapat beberapa benteng pengaman
yang menjadi benteng pertahanan awal bagi Raja Marundu. Setelah dari kejauhan terlihat asap mengepul tinggi, salah satu pertanda bahwa salah satu benteng telah dikuasai oleh Belanda. Tanggal 16 Agustus 1907, pasukan Belanda sudah tiba di Pakapaka. Merupakan strategi untuk memasuki benteng, melakukan pengintaian di sekitar benteng Wulanderi. Dari pengintaian yang dilakukan oleh Belanda, tidak terlihat aktivitas di luar atau di sekitar benteng. Hal ini memang sudah direncanakan oleh Raja Marundu ketika mendapat laporan dari pos pengintai bahwa pasukan Marsose Belanda telah memasuki pemukiman di Pakapaka. Begitu Raja mengetahui Belanda telah memasuki daerah Pakapaka, strategi dan siasat dikerahkan Raja untuk melindungi kerajaan Mori dari Belanda. Tidak menundukkan suara atau aktivitas yang menimbulkan bunyi-bunyian saat Belanda tiba. Hiyo! Hiyo! Gagi kanan dio. Tupo taen di omiu. Tadola koku. Tawalanda mehawi ramo. Si imo mempotuhu apui. Impo dagai ampo yang amiu. Merongoyo. Gagi onai kupatao. Kupatay ako omiu. Hiyo! 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 Men tumbaharo ka akong bang suka. Tunay ko. Mira ko. Menjelang siang, tiba-tiba terdengar bunyi ledakan meriam dari benteng Wulanderi mengarah ke perkemahan Belanda. Diikuti teriakan momani dan mekihuhu. Mendapat serangan tersebut, Marsose Belanda segera bergerak mengepung benteng Wulanderi. Di luar benteng, mereka disambut para prajurit Mori yang keluar dari benteng untuk melakukan serangan. Terjadi pertempuran sengit hingga menjelang sore. Dengan persenjataan yang tidak seimbang, Belanda berhasil memasuki benteng. Terjadi perang tanding dalam benteng antara Marsose Belanda dan pasukan kerajaan Mori. Satu persatu pengawalnya berjatuhan. Raja Marundu makin tersudut di sudut benteng. Bagian perkasaannya untuk mempertahankan benteng. Pengawalnya berjatuhan di sekeliling dia.
peluru marsose Belanda tidak satupun yang dapat menembuskan tubuh Mokole Marundu. Sebab Mokole Marundu dikenal memiliki ilmu kebal. Mokole terus melakukan perlawanan dalam posisi berdiri, terus mengacungkan ponainya saat sudah terpojok. Belanda meminta agar Mokole Marundu menyerah, namun dengan suara lantang dia berteriak, Mentumbahalo ka aku mensuka. bertunas arang kalau saya mau mundur. Tidak lama berselang, tiba-tiba sebuah ledakan peluru terdengar. Sebuah peluru menembus tubuh, merobohkan Mokole Marundu rebah ke tanah. Sebuah peluru emas telah disiapkan oleh marsose ex Perang Aceh yang telah berpengalaman, karena mereka telah mendengar informasi bahwa Mokole Marundu orang yang kebal dan harus ditembakkan dengan peluru emas baru dapat menembusi tubuhnya. Menjelang sejak tanggal 17 Agustus 1907 telah gugur seorang Raja Marundu yang begitu bersahaja, bijaksana. Raja Marundu gugur bersama prajurit dan Tadulako pengawalnya di Benteng Wulanderi. Dalam Perang Wulanderi adalah salah satu bukti kepribadian bangsa Indonesia sejak dahulu kala menentang setiap bentuk penjajahan. Raja Marundu adalah satu pejuang yang gigih menentang penjajah, gugur di medan perang, mempertahankan kehormatan dan kepribadian bangsa Indonesia. Raja Marundu, ia gugur sebagai kusuma bangsa, kiranya dapat dipertimbangkan untuk dapat memberikan gelar pahlawan nasional kepadanya. Di sini Raja Marundu bertahan sebagai kesatria sesuai dengan ucapannya, mentumbahalo ka aku mensuka. Bung Karno, Presiden Republik Indonesia pertama, berkata, pahlawan sejati tidak minta dipuji jasanya. Bunga mawar tidak mempropagandakan harumnya, tetapi dengan sendirinya harum semerbaknya akan merambat keluar dan diketahui orang. Bangsa yang tahu menghargai pahlawannya dapat menjadi bangsa yang besar. Karena itu, hargailah pahlawan-pahlawan kita.